Selamat sore teman-teman semuanya dan blessed people. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, Noval. Kita mau update salah satu pekerjaan kita di tahun ini ya, Val ya. Mungkin Noval juga udah beberapa kali ke sana. Yang satu lokasi itu di depan itu kolam semi mega tank yang tema-tema natural. Terus bawahnya ada kolam sungai under gravel. Terus yang bagian belakang dalam rumahnya ada aviari 2 lantai. Ya, ingat yang di Mr. Nasrival di Jakarta Timur tepatnya. Nah, teman-teman, sebetulnya ini tidak ada masalah yang yang besar atau masalah yang signifikan. Tapi sekali lagi, jadi perhitungan kita mulai pengerjaan kolam maupun aviari ini tidak pas dengan pekerjaan rumah secara keseluruhan. Jadi akhirnya waktu mau running final ini sempat kita berhenti, tapi yang aviarinya sudah beres, jadi burung apa bisa masuk dulu. Tapi yang kolam depan ini kita running sementara sudah aman, tim Bless pulang dulu, saya juga pulang dulu dan kita mengerjakan atau lanjut di project yang selanjutnya. Nah, masalahnya adalah saat running ini memang di situ masih ada pekerjaan, masih ada tukang-tukang. Kita sekali lagi bukan mau menyalahkan, tapi inilah yang terjadi teman-teman. Makanya terkadang saya kalau diminta dibuat untuk bangun kolam di rumah ataupun kantor ataupun rumah pribadi yang masih proses pembangunannya belum saatnya, biasanya saya minta waktunya nanti. Kenapa teman-teman? Karena inilah yang terjadi, kotoran masuk lagi ke kolam, cat jatuh lagi ke kolam, kotor. Terus teman-teman tukang ini yang mengerjakan rumahnya entah untuk mandi atau keperluan, akhirnya ngambil dari kolam. Ya otomatis kalau debitnya berkurang dan lain-lain akan terganggu dan kolam jadi kotor segala macam. Nah teman-teman, intinya kita nggak akan bahas itu, tapi intinya beliau dan customernya ini sangat-sangat mau mengerti dan memahami sekali. Akhirnya waktu itu kita sudah sepakat, nanti waktu balik semua akomodasi, semua biaya, semua apa menjadi tanggung jawab dari customer, dan itu juga jumlahnya nggak kecil loh. Seingat saya 10 juta lebih selisihnya untuk kita berangkatin tim lagi, mau nggak mau pulang pergi lagi. Nah singkat kata, setelah finishing, teman-teman, kolam akhirnya di running final, filter di running final, kemudian estetika untuk lampu dan segala macam yang di kolam depan dulu yang kita bahas ya, sudah selesai semua. Nah supaya teman-teman update-nya tahu ini seperti apa, nanti desainnya juga ditampilin ya Val ya. Kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Nah itu tadi ya teman-teman ya, jadi mungkin kalau mau tahu prosesnya yang dari awal, yang dari mulai penggalian, konstruksi, pemipaan, kemudian filtrasi, sampai ke finishing, sampai ke running, nanti tolong link video yang terdekat project ini ditampilin juga ya, Noval dan Debri ya. Norma juga tolong dibantu note, dan mohon maaf memang saat ini kita agak ketatalan jadwalnya, jadi saya sendiri saat keluar kota ataupun keluar pulau sering tidak bersama tim Bless. Terkadang saya bikin vlog dadaan pakai kamera amatir seperti ini ya. Jadi mohon maaf penayangannya pun dan update-update-nya pun juga agak terlambat. Tapi kita akan mumpung ini juga masih ada 2 hari saya di Semarang, lusa saya udah ke Jakarta lagi. Minggu depannya persiapan untuk keluar pulau, dan ada beberapa tim juga yang saat ini sudah jalan di luar pulau. Luar pulau yang terdekat itu ada di Batam, Denpasar, dan satu lagi Tapin di Kalimantan. Itu yang kita concern sekali, apalagi yang Tapin ini kita nanti akan update di next video. Itu kolamnya sangat besar sekali, dan itu adalah area umum yang nantinya untuk masyarakat sekitar Tapin dan segala macam. Intinya itu sangat kita concern sekali untuk tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya juga yang pasti harus memuaskan seperti itu. Nah kita sekarang akan bahas dulu yang kolam depan dulu ya teman-teman ya. Jadi kolam depan ini memiliki 2 sisi kaca di depan dan di belakang. Yang kaca depan itu untuk menikmatin view kolamnya dari area depan. Jadi kalau lewat rumah itu, rumahnya kebetulan konsepnya tanpa pagar ya, model-model rumah-rumah yang di luar negeri.
Jadi kita bisa langsung lihat view-nya dari depan itu, kacanya itu cukup besar. Kemudian ada lagi kaca di bagian belakang, itu untuk langsung view dari rumah beliau, yaitu area atau ruang makan. Jadi makan seperti ini, teman-teman nonton sudut kolamnya. Nanti sinematiknya juga tolong ditampilkan. Kolamnya cukup lumayan besar, teman-teman. Sekitar kapasitas ini 28 kubik atau 28 tonase ya. Kolam plus filter plus kolam under gravel yang untuk Tamasaba. Jadi di project kolam ini nih, yang kolam sungainya under gravel itu isinya full Tamasaba, yang megatanknya semi natural ini isinya kolam koi. Jadi memang supaya ada dipisah. Sebetulnya dicampur pun ini Tamasaba dan koi nggak apa-apa, tapi beliau memang sudah ngomong Tamasabanya yang di kolam sungai under gravel kecil, kolam koinya ini diisi full koi. Dan kebetulan anak beliau itu suka main air, Val. Jadi Tamasabanya itu sering yang dibuat interaksi di obo-obo ya, segala macam. Kita buat juga tema-temanya masih natural-natural jungle. Intinya supaya teman-teman, kita ini kepengen sekali lagi menghadirkan semua project yang dikerjakan Blast dan yang customer ini sudah percaya ke Blast. Kita ini kepengen menampilkan sesuatu yang berbeda. Sekali lagi ini berbicara seni, berbicara art, berbicara selera. Jadi sekali lagi kita kepengen supaya nggak kaku cuman konstruksi naik terus kaca kanan kiri, tapi ada sungainya, ada air terjunnya, di atas juga air terjunnya, ada pasangan batunya di area sekeliling kolam, filter, dan dari tampak depan seperti itu. Nah sekarang sebetulnya kalau dari running final ini sudah jalan bulan kedua, jadi udah 2 bulan, koi juga udah mulai makan rutin, Tamasabanya juga apalagi. Dan Tamasabanya ini terus terang memang seringkali menjadi apa ya, untuk di kolam-kolam koi customer ya sekarang juga rata-rata dikasihkan nasabah, karena Tamasaba ini ternyata memancing mental dan membuat mental ikan-ikan koi di kolam itu lebih jinak juga. Jadi ini sangat bagus sekali. Tapi sekali lagi mau dicampur dengan koi atau mau dipisah khusus Tamasaba itu nggak ada masalah. Nah yang aviarinya belakang teman-teman, kebetulan memang sebetulnya juga tidak ada masalah. Tapi memang kalau teman-teman lihat di video sinematik aviari yang belakang ini, sempat ada seperti kayak landscape, seperti ada kayak batu-batuan di bawah. Nah itu ternyata saat ada kotoran burung dan lain-lain, customer bersihnya agak susah. Makanya itu yang area bawahnya itu dibongkar, dibikin rata supaya nyemprotin airnya lebih mudah. Tapi ya sekali lagi, itu menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan keinginan dari customer. Sebetulnya dengan adanya landscape, batu-batuan, ada tanaman kecil, ada koral di bawah, itu jadi lebih apa ya, estetik gitu loh. Tapi ya karena sekali lagi pertimbangan maintain dan perawatannya agak susah, yang di lantai 1 yang saya bicara ya, lantai 2 nggak ada masalah, jadi akhirnya kita bongkar yang landscape bawahnya. Nah mungkin cukup itu ya Val ya. Kamu masih mau ada tambahan? Udah. Ya kita nanti akan next vlog akan update yang project-project berikutnya, dan ada juga project baru yang nanti kita juga belum upload. Setelah ini yang pasti kita juga akan berusaha untuk mengejar ketinggalan yang belum kita buatkan vlognya. Yang pasti teman-teman terima kasih sekali untuk tahun ini. Saya bilang 2024 ini adalah tahun yang dari sisi Blast secara project dan secara permintaan dari customer ini paling besar. Kita sampai sekarang sudah menyelesaikan 20 project lebih, dan masih ada 8 project yang berjalan. Ada juga lagi 5 project yang pasti proses nego dan konsep desain dan lain-lain. Yang pasti kayaknya sih hitungan saya kalau sampai akhir tahun nanti kemungkinan kita bisa selesaikan sekitar 30 project lebih. Jadi ini sepanjang sejarah Blast kita paling rame, paling padat. Makanya kemarin anak-anak ya, Santo, Aan, Anam, kamu sendiri ya, sudah mulai kewalahan. Nah itulah yang saya rasakan dulu teman-teman. Tapi sekarang saya bersyukur sudah mulai ada regenerasi level 2 di bawah saya. Dan sekali lagi teman-teman, untuk kita bisa kapasitas lebih besar itu kita nggak bisa mengandalkan satu orang. Saya juga udah briefing terus dengan Anam, dengan Santo, dengan Aan, termasuk Noval dan tim juga saya siapkan untuk regenerasi berikutnya. Saya kepengen nanti mulai ada level 3-nya. Sehingga semakin kita nanti terima banyak project, terutama luar kota atau luar pulau, tidak bergantung kepada saya sendiri dan orang-orang tertentu, tapi semuanya bisa memiliki standar yang sama, visi yang sama, kemudian pemahaman yang sama. Hasilnya diharapkan bisa sama persis dengan apa yang menjadi standar kita, seperti itu. Yang pasti terima kasih sekali dukungannya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.